Misteri jasad wanita dalam karung di Tanara, Serang, Banten akhirnya terungkap. Korban ternyata dibunuh suaminya yang kesal lantaran korban selalu menghina dan malas menyusui anaknya. Inilah Adi, tersangka pembunuhan wanita yang jasadnya ditemukan dalam karung di pinggir jalan desa Jongjing, Tanara, Kabupaten Serang, Banten. Pelaku ternyata merupakan suami korban yang sakit hati lantaran sering dimaki dan dihina karena tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup keluarga. Selain itu, pelaku juga kesal lantaran korban malas menyusui anaknya yang masih bayi. Pembunuhan ini terungkap setelah pelaku diketahui membawa karung besar dan terekam CCTV saat melintas di jalan raya. Pelaku membunuh istrinya di rumah kontrakan. Korban yang sedang tidur dibekap hingga tewas. Pelaku lalu memasukkan jasad korban ke karung besar yang disertai barang bekas untuk menyamarkan, lalu membuangnya di tepi jalan desa Jongjing. Hubungan dengan pelaku dengan korban ini sebenarnya masih hubungan saudara sepersusuan antara paman dengan keponakannya sendiri. Yang mana korban ini sebenarnya sudah punya suami yang sah dan belum bercerai, punya anak 2, tapi kabur kurang lebih 8 tahun. Sudah kabur dari rumah, kemudian menjalin asmara dengan pamannya sendiri dan memperoleh juga 2 orang anak. Tapi korban dan pelaku ini berstatus menikah atau menikah siri? Secara negara tidak tercatat. Secara negara tidak tercatat, secara siri pun juga sebenarnya tidak bisa diakui karena kan masih hubungan darah antara paman dengan paman sendiri. Motifnya sakit hati karena dibilang laki-laki tidak mampu menafkahi, kemudian bayinya nangis suruh nyusuin, si istri tetap diam-diam saja, cuek saja, makanya timbul niatan untuk dilakukan pembunuhan. Polisi menyita barang bukti berupa karung plastik, kasur bayi, kain bekas, 1 sepeda motor, kasur kapuk, sarung bantal, dan tali. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sebelumnya warga desa Jongjing, Tanara, Kabupaten Serang, Banten digegerkan dengan ditemukannya jasad wanita dalam karung di tepi jalan. Warga curiga dengan bau tidak sedap dari sebuah karung. Dan saat dibongkar, ditemukan jasad wanita tanpa identitas yang ditutupi kain. Aparat Polres Metro Jakarta Timur kembali meringkus pelaku penganiayaan yang berujung pembunuhan terhadap seorang pria yang berprofesi sebagai wartawan. Sebelumnya polisi lebih dulu menangkap anak pelaku yang merupakan pemicu perseteruan saat bersembunyi di Bekasi, Jawa Barat. Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur membekuk Ade Erwin di Pulbus Lintas Sumatera di Pekanbaru, Riau. Pelaku bersembunyi di tempat ini setelah menganiaya warga Kramat Jati bersama anak laki-lakinya. Pelaku kemudian digelandang ke Jakarta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan bertemu dengan anaknya, Raffi, yang lebih dulu ditangkap di Bekasi, Jawa Barat. Selain bapak dan anak ini, polisi masih mengejar 1 orang lainnya yang berada di lokasi kejadian saat Ade dan Raffi melakukan pembunuhan. Sebagai barang bukti, polisi menyita balok yang tertancap paku yang ditinggalkan pelaku di lokasi kejadian. Kedua pelaku dijerat dengan pasal 338 Junto 170 KUHP tentang pengeroyokan hingga menyebabkan kematian dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Awalnya dengan dipegang tangannya korban, akhirnya dipukul kepala korban oleh anaknya pakai batu, akhirnya disusul pakai balok dan terakhir pakai parang yang punya ini sebenarnya punyanya korban karena korban membela diri, tapi itu ternyata diambil dan itu yang digunakan di alat untuk melakukan 338 ataupun 170 terhadap korban. Ade dan Raffi menghabisi nyawa Firdaus Parlindungan Pangaribuan yang merupakan wartawan Raja Ampat Pos di Jalan Letjen Sutoyo, Kramat Jati, Jakarta Timur pada 19 Juli lalu. Korban dikeroyok dan tewas di depan rumahnya setelah lebih dulu cekcok dengan Raffi yang membuang air kecil di pekarangan rumah korban. Pemirsa, hanya karena kesal dimaki gara-gara sampah daun cengkeh, seorang pemuda di Batang, Jawa Tengah tega membunuh wanita lansia yang merupakan tetangganya. Jasad korban dimasukkan ke karung lalu dibuang ke sungai.
Casari, pemuda 33 tahun ini ditangkap lantaran tega membunuh tetangganya Waryana yang sudah lanjut usia di Desa Kluih, Kecamatan Bandar Batang, Jawa Tengah. Pada polisi, pelaku mengaku kesal lantaran dimaki korban. Awalnya pelaku menegur korban agar tidak memungut daun cengkeh kering di halaman belakang rumahnya yang akan dijual sendiri. Korban yang marah kemudian memaki pelaku yang lepas kendali dan langsung menganiaya korban hingga tewas. Jasad korban kemudian dimasukkan ke karung lalu dibuang ke sungai. Pelaku juga mengambil perhiasan korban yang kemudian dijual. Kejadian korban mau mandi, seketika itu berkomunikasi dengan beberapa kata dan seketika itu tersangka inisiatif menggunakan tangan kanan dan sekuat tenaga tibalah tangan itu di tengkuk kanan leher dari korban. Terima kasih, Pak. Sakit apa? Kenapa, Pak? Sakit hati kenapa? Saya tegur malah ngata-ngatain. Tegur kenapa? Tegur yang bagaimana? Mbah, jangan buang sampahnya di situ. Kalau ambil daun-daunnya aja, sampahnya jangan dibuangi. Simbahnya nggak terima. Terus? Apakah dengan hanya kata-kata semacam itu langsung ada upaya ingin membunuh? Enggak, Pak. Tapi karena tersulut emosi, jadi saya langsung aja refleks pukul. Ngincar perhiasan korban juga nggak, Mas? Iya, Pak. Atas perbuatan sadisnya, pelaku yang juga ditembak kakinya lantaran melawan saat ditangkap, kini mendekam di sel tahanan Polres Batang. Ia dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sebelumnya, warga menemukan jasad perempuan tua dalam karung di bawah jembatan di Desa Kumejing, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang. Dari hasil identifikasi, korban pembunuhan ini diketahui bernama Waryana, nenek 71 tahun warga Desa Kluih. Di Situbondo, Jawa Timur, seorang anak membunuh ibu kandungnya karena ditegur. Tersangka tersinggung karena lauk ikan yang digoreng dirinya ditolak ibunya yang meminta agar ikannya dibakar. Sahwani, 44 tahun pelaku pembunuhan ibu kandung, ditetapkan menjadi tersangka oleh Polres Situbondo, Jawa Timur. Dari hasil penyidikan, motif pembunuhan disebabkan tersinggung dan emosi karena hal sepele soal makanan. Korban meminta ikan laut untuk dibakar, namun oleh tersangka justru digoreng. Alasannya karena tersangka terburu-buru memotong rumput untuk pakan ternak. Tersangka kemudian menganiaya ibu kandungnya itu hingga tewas. Meskipun menunggu hasil tes kejiwaan psikiater, tersangka dijerat Undang-Undang Penghapusan KDRT dan pasal pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Untuk memeriksa kejiwaan ini untuk memastikan kondisi kejiwaan juga yang bersangkutan, dan kita sudah dan segera kita akan melakukan pemberkasan ya, dan koordinasi kepada pihak kejaksaan untuk proses penanganan lebih lanjut. Pembunuhan ini terungkap dari hasil penyelidikan polisi yang curiga menemukan luka penganiayaan pada jasad korban. Awalnya korban diduga dirampok lantaran uang 4 juta rupiah di laci raib. Sebelumnya, ibu rumah tangga bernama Fatimah alias Riyani ditemukan tewas di dapur rumahnya di Dusun Beringin, Desa Jangkar, Situbondo. Ditemukan luka di kepala dan bekas cekikan di lehernya. Seorang pria di Kendari, Sulawesi Tenggara diringkus polisi setelah membunuh sahabat perempuannya. Pelaku gelap mata dan kesal karena korban tak menghiraukan ucapannya saat ditegur untuk berhenti berkaraoke menjelang waktu subuh. RS warga Kota Kendari, Sulawesi Tenggara ini hanya tertuduh lemas saat dimintai keterangan oleh aparat Polresta Kendari terkait aksi pembunuhan yang dilakukan terhadap sahabat perempuannya. Pria 33 tahun ini tega menikam korban HKL 39 tahun hingga tewas lantaran korban tak mengindahkan tegurannya untuk tidak berkaraoke di waktu subuh. Peristiwa yang terjadi di Jalan Mekar, Kecamatan Kadia, Kota Kendari berawal saat pelaku dan rekannya menikmati malam minggu bersama, lalu menegur korban yang tak berhenti berkaraoke meski masuk waktu subuh. Bukannya takut mengganggu tetangga sekitar, korban tak menghiraukan ucapan pelaku dan terus bernyanyi. Pelaku yang geram dengan ulah korban yang menghiraukan ucapannya pun menuju dapur dan mengambil sebilah pisau. Tak kuat menahan emosi, pelaku lalu menikam korban dan melarikan diri.
Korban yang terluka sempat dilarikan ke rumah sakit daerah Kota Kendari, namun sayang nyawanya tak dapat tertolong akibat pendarahan yang dialaminya. Saya mendapat informasi dari salah satu warga di sana, kemudian saya memerintahkan piket Reskrim dan Busar 77 Satreskrim untuk segera bergerak, dan alhamdulillah tidak sampai 5 jam pelaku ditemukan di Kelurahan Puwatu, Kecamatan Puwatu. Polisi menyita barang bukti pisau dapur yang digunakan menikam korban. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 338 KUHP, subsidiar 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Gara-gara membuang sampah di pekarangan rumah tetangga, seorang warga Lumajang, Jawa Timur tewas akibat senjata tajam. Pelaku kemudian menyerahkan diri ke kantor polisi. Penduduk desa Kunir Lor, Lumajang, Jawa Timur gempar dengan kematian salah seorang warganya akibat luka bacok di bagian perut. Jainul, 27 tahun, tewas di tangan tetangganya, Samad, yang emosi dengan perbuatan korban. Hubungan pelaku dan korban menjadi tidak harmonis sejak korban membuang sampah di pekarangan rumah pelaku. Peristiwa penganiayaan yang berujung kematian itu bermula saat korban kembali memancing emosi pelaku dengan memepet kendaraan Samad ketika pulang bekerja. Pria 46 tahun itu pun membalasnya dengan menganiaya korban menggunakan senjata tajam yang dibawanya. Melihat korban yang terluka, anggota keluarganya berusaha menolong dengan membawanya ke rumah sakit. Namun nyawanya tidak tertolong akibat luka parah di bagian perut. Tidak ada angin, tidak ada sebab, dia dipepet dengan gerak tubuh yang menantang, kira-kira seperti itu. Pada saat seperti itu, akhirnya timbullah emosi sesaat dari Pak Samad tersebut, yang mana dia sudah memegang celurit caluk tadi, langsung dibacokkan di bagian badan kanan di bawah ketiak. Sementara pelaku yang segera menyerahkan diri ke polisi usai penganiayaan dijerat pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Menghilangkan nyawa seseorang merupakan tindakan keji pemirsa yang pasti akan berujung di balik jeruji. Bayi meninggal karena pihak rumah sakit menolak proses melahirkan dengan operasi sesar. Informasi selengkapnya usai jeda.